Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengunjungi sesi latihan Sassuolo. Dalam kesempatan itu, John Hartman menemui Kapten Timnas Indonesia Jai Ides dan pelatih Sassuolo Fabio Grosso. Sassuolo pun menyambut baik kedatangan pelatih asal Inggris tersebut. Tak hanya sekedar berkunjung serta memantau latihan, John Hartman, Jai Ides, dan Fabio Grosso juga berbincang-bincang. Sore yang istimewa di Mapei Football Center di Sassuolo, yang menyambut kunjungan dari John Hartman, pelatih kepala tim nasional Indonesia, tulis keterangan resmi Sassuolo. Pertemuan itu menjadi momen krusial antara John Hartman, Jai Ides, dan Fabio Grosso. Mereka bertukar pikiran, membicarakan banyak hal tentang sepak bola. Momen ini juga menjadi penegasan inklusivitas di lingkungan Sassuolo. Sementara itu, momen ini menjadi kelanjutan dari safari John Hartman di Eropa. Pelatih 50 tahun itu memang sedang berkeliling benua biru memantau pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, John Hartman sudah mengunjungi sesi latihan Borussia Mönchengladbach dan menonton pertandingan Go Ahead Eagles. Safari ini dilakukan John Hartman untuk persiapan skuad Garuda sebelum tampil di FIFA Series. Di ajang tersebut, timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah pada Maret 2026. Indonesia menjadi salah satu dari 9 seri FIFA Series. Pasukan John Hartman akan bersua dengan Bulgaria, Kepulauan Salomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Luke Vickery, winger klub Australia MacArthur FC, berpotensi menjadi rekrutan antar pelatih timnas Indonesia John Hartman. Kabarnya mantan pelatih timnas Kanada itu bahkan telah melakukan kontak dengan sang winger tersebut. Perihal kemungkinan dia menjadi bagian dari timnas Indonesia telah diungkap sendiri oleh Luke Vickery belum lama ini. Luke Vickery mengatakan bahwa dia berpeluang memperkuat skuad Garuda. Diakui Luke Vickery sudah ada sedikit komunikasi yang terjalin antara pihak Indonesia dengan dirinya terkait kemungkinan memperkuat skuad Garuda. Karenanya, Luke Vickery mengaku tengah menjejaki peluang mana yang akan dia ambil sebagai pemain. Penampilan ciamik Luke Vickery di Liga Papan Atas Australia cukup menarik perhatian publik Indonesia. Walau usianya baru menginjak 20 tahun, namun pesepak bola yang memiliki garis darah Indonesia dari sang nenek yang kelahiran Medan ini mampu tampil gacor dalam sejumlah laga. Vickery bisa disebut sebagai pemain versatil karena bisa dimainkan di beberapa posisi berbeda sesuai kebutuhan tim. Selain kerap ditempatkan di posisi winger kanan dan kiri, ternyata Luke Vickery juga gacor saat difungsikan sebagai seorang striker. Dean Zandbergen bicara soal kelebihannya yang bakal berguna untuk timnas Indonesia. Apalagi saat ini striker VVV Venlo itu tengah dipantau oleh PSSI. Zandbergen dikabarkan bakal menjadi pemain keturunan terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain 23 tahun itu mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan salah satu staf PSSI terkait potensi naturalisasinya. Sang pemain mengaku sangat berminat untuk bisa membela timnas Indonesia. Ia mengaku punya keunggulan dalam duel udara dan ketajaman di depan gawang. Meski demikian, Zandbergen mengatakan tidak pernah berpuas diri dengan segala kemampuannya itu. Ia kerap menjalani sesi latihan pribadi guna mengasah ketajamannya. Lebih lanjut, Zandbergen mengaku sudah menyaksikan beberapa pertandingan timnas Indonesia dan menilai belum memiliki sosok striker murni. Ia berharap menjadi jawaban bagi skuad Garuda. Saya sudah nonton pertandingan timnas Indonesia dan melihat pemain yang berposisi sebagai striker. Mereka bukan murni penyerang. Semoga saya bisa segera bergabung, pungkas Zandbergen. Kehadiran Zandbergen bisa menjadi solusi bagi lini serang timnas Indonesia yang masih perlu dipertajam. Meski sudah memiliki pemain seperti Ole Romeni, kehadiran striker tambahan tetap sangat dibutuhkan untuk memperkuat daya gedor. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ivar Jenner, sudah tiba di Indonesia. Ia terlihat sedang berjalan di sebuah bandara, diduga Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa 3 Februari 2026. Kedatangan pemain diaspora itu untuk melanjutkan karir selanjutnya di sepak bola profesional. Ini setelah FC Utrecht dan Ivar Jenner sepakat untuk mengakhiri kontraknya saat ini. Gelandang 22 tahun itu berstatus bebas transfer dan dapat mencari klub baru sejak Senin 2 Februari 2026 malam FUK. Pemain timnas Indonesia itu telah diumumkan oleh klubnya FC Utrecht bahwa sudah tidak menjadi bagian tim lagi lewat laman resminya. Sebenarnya ia masih memiliki kontrak hingga musim panas 2026 atau setengah musim lagi. Akan tetapi ia tidak mendapatkan prospek menit bermain di Jong FC Utrecht. Karenanya pemain dan klub telah sepakat untuk mengakhiri kontrak. Ivar memiliki sedikit prospek untuk mendapatkan waktu bermain,
ujar manajer teknik FC Utrecht, Jeffrey Koistre. Jeffrey menjelaskan bahwa Ivar adalah anggota klub yang ingin bermain setiap minggu, terutama di usianya. Nova Arianto mengambil alih timnas U17 Indonesia jelang melakoni laga uji coba menghadapi China. Timnas U17 Indonesia saat ini tengah melakukan persiapan menjelang Piala Asia U17 2026, termasuk mengagendakan laga uji coba. Meski sudah dipromosikan sebagai pelatih kepala Timnas U20 Indonesia, Nova ditugaskan untuk tetap memimpin laga uji coba skuad Garuda Asia melawan China. Pertandingan Timnas U17 Indonesia versus China dijadwalkan berlangsung 2 kali pada 8 dan 11 Februari 2026, demi bisa mengulangi kesuksesan pada tahun lalu. Timnas U17 Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U17 2026, usai berhasil lolos ke babak perempat final, sekaligus tampil di ajang Piala Dunia U17 2025. Meski jadwal semakin mepet, PSSI hingga kini belum meresmikan siapa sosok pelatih baru Timnas U17 Indonesia sebagai pengganti Nova Arianto. Nova Arianto segera turun gunung untuk kembali mengawal skuad Garuda Asia yang sempat berada di bawah kendalinya hingga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto akan menjadi pelatih sementara Timnas U17 Indonesia pada laga uji coba melawan China. Nova menegaskan bahwa uji coba melawan China ini akan menjadi bagian penting bagi pelatih baru Timnas U17 Indonesia untuk melakukan observasi ke depannya. Nama Dean Zandenbergen kembali ramai dibicarakan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini tengah dikaitkan dengan Timnas Indonesia usai mengungkap keinginannya membela merah putih dalam sebuah siniar bersama YouTuber Yusa Nugraha. Zandenbergen yang kini memperkuat VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda disebut-sebut juga menjadi salah satu dari 2 pemain keturunan yang telah menyatakan kesediaannya memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini menguatkan spekulasi bahwa dirinya menjadi bagian dari proyek naturalisasi terbaru PSSI. Dalam podcast tersebut, Zandenbergen mengaku memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia tidak datang secara sepihak. Ia juga menyebut telah menjalin komunikasi dengan pihak federasi. Isu keterlibatan Zandenbergen semakin menguat setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa 2 pemain keturunan resmi berkomitmen membela Timnas Indonesia dan sedang dalam proses naturalisasi. Meski tak menyebut nama secara eksplisit, publik dan media ramai berspekulasi bahwa 2 pemain itu adalah Dean Zandenbergen dan Laurin Ulrich. Keduanya memang sudah lama masuk radar PSSI dan memiliki potensi besar untuk memperkuat lini depan Garuda. Secara keseluruhan, Dean Zandenbergen telah tampil dalam 104 pertandingan sepanjang karier seniornya, dengan kontribusi 29 gol dan 13 assist. Jika proses naturalisasinya lancar dan disetujui pemerintah dan DPR, maka Zandenbergen berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di ajang besar seperti FIFA Series mendatang. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna mengindikasikan bahwa bek Timnas Indonesia Elkan Bagot akan tetap bertahan bersama klub hingga akhir musim ini. Keputusan tersebut membuat kemungkinan peminjaman sang pemain ke klub lain nyaris tertutup. Sebelumnya, Ipswich Town sempat menimbang opsi meminjamkan Bagot demi menambah jam bermain. Namun rencana tersebut kini tidak lagi menjadi prioritas. McKenna menegaskan sejak awal pihaknya tidak secara khusus berniat melepas Bagot dengan status pinjaman, meski tetap membuka ruang evaluasi. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut juga menilai perkembangan Bagot selama berlatih bersama tim utama menunjukkan tren positif. Elkan Bagot merupakan pemain internasional Indonesia yang telah memiliki pengalaman bermain melalui sejumlah masa peminjaman, mulai dari Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, hingga Blackpool. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam proses pematangannya sebagai bek tengah. Pada musim ini, Bagot baru mencatat 1 penampilan bersama Ipswich Town, yakni saat masuk sebagai pemain pengganti pada laga Piala FA melawan Blackpool awal bulan ini. Meski menit bermainnya masih terbatas, sinyal kepercayaan dari pelatih membuka peluang bagi bek 23 tahun itu untuk mendapat peran lebih besar ke depan. Pelatih asal Inggris John Herdman resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari 2026.